balik lagi nih bersama Miss Kiss yang mau ajakin MKiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 42 dan 43. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Mutiara yang membantu membujuk Aurel untuk pulang. Akhirnya MKiss First, Aurel mau kembali pulang. Kayla yang berusaha kembali ke kontrakannya sudah ditempati oleh orang lain. Karena Sandra yang mau pulang, akhirnya membuat Kenzo harus ke rumah sakit. Tapi sempat-sempatnya ya, Kenzo dan Mutiara berdebat. Kita ke rumah sakit dulu. Nggak jadi cari Kayla. Sandra minta dijemput katanya. Ya udah mas, kalau kayak gitu Mas Kenzo sama Mbak Aurel ke Mbak Sandra. Saya turunin aja di depan. Nanti saya naik ojek, saya mau nyari Mbak Kayla. Nggak usah, kamu ikut aja sama saya. Ntar setelah itu baru kita cari Kayla. Iya Mut, nggak aman. Lagian kamu kan orangnya penakut. Kalau gelap dikit kamu pasti langsung panik dan nggak tahu harus ngapain. Iya kan? Kok muka kamu kayak gitu? Enggak kok, muka saya emang kayak gini aja normalnya. Di lain sisi, Aditya yang frustasi karena Ivan yang tahu membuat Aditya terus marah-marah. Bahkan lagi-lagi Rianti terkena dampaknya. Jangan sentuh aku! Aku tuh lagi nggak mood. Kalau kamu mau tidur, tidur duluan. Ngerti? Karena kejadian itu membuat Rianti mengingat masa lalunya. Rianti yang merebut Widuri. Melihat kesedihan Rianti membuat Ipah nggak tega. Tuh kan MKiss First, Aditya masih kepikiran soal hubungan yang ketahuan. Makanya dia langsung memberitahu Gisel. Tapi tetap aja Gisel berbohong kalau Aurel ada bersamanya tadi malam. Karena memikirkan Widuri, Rianti mencari tahu kepada Ipah. Padahal Ipah nggak tahu di mana keberadaannya. Di lain sisi, kepulangan Kayla disambut bahagia oleh Mutiara. Miss Kiss jadi malas melihat Sandra yang berpura-pura kepada Kayla. Apalagi Sandra yang memohon-mohon kepada Kenzo. Bahkan Mutiara juga membantu. Kayla, ya ampun Kayla, I'm so glad you're here. Aku udah dengar kalau misalkan kamu udah gak jadi aspri lagi, dan aku minta maaf tuh semua gara-gara aku. Kenzo, kamu beneran gak mau ngerubah pikiran kamu? There's still time for it, please. Kasian Kayla, Ken. Nggak bisa. Kayla, kamu udah tanda tanganin surat PHK dari kantor belum? Belum, Kak. Kalau misalkan Kayla belum tanda tanganin surat PHK dari kantor, berarti kamu masih bisa ngerubah pikiran kamu, Ken. Mas, kita kan udah obrolin soal masalah ini. Tolong Mas, percayain Mbak Kayla. Jadi dia aspri Mas lagi. Sebenarnya bisa aja kalau Mas Ani ngomongin sama Papa. Tapi sebelum hal itu aku pengen nanya sesuatu sama kamu, Sandra. Apa benar kemarin kalian sengaja dorong kamu? MKiss First, karena Kenzo yang menanyakan kepada Sandra membuatnya jadi panik. Tapi tetap aja, semuanya ini hanya sandiwara. Walaupun Kenzo belum tahu mau menerima Kayla lagi atau enggak, Rianti masih terus menangis karena kejadian tadi. Aditya yang mengetahuinya langsung memohon maaf kepada Rianti. Tapi kenapa Miss Kiss malah curiga kalau itu bukan ketulusan dari Aditya? Jangan sampai ada perempuan lain, Mas.
kamu jangan hianatin aku gak sanggup, Mas. Mohon sama kamu. Dengerin aku. Aku nggak akan menduain kamu. Aku ini stres. Masalah kerjaan aku. Makanya aku sampai lupa biasanya ke kamu. Aku takut banget kehilangan kamu, Mas. Aku mohon jangan marah-marah lagi sama aku. Aku mohon. Miss Kiss jadi terharu deh melihat kedekatan Mutiara dan Kayla. Mutiara selalu menguatkan Kayla. Kayla yang tiba-tiba dihubungi Kenzo malah membuat Kayla tidak bisa berkata jujur. Kamu tuh emang dari dulu tuh gak pernah berubah ya, Kayla? Kayak dulu waktu aku nendang bola terus mecahin jendela orang. Kamu sengaja loh bilang kalau kamu yang nendang. Saking gak maunya aku yang disalahin. Kamu gak perlu ngasih aku penjelasan apa-apa. Aku juga udah gak mau cari tahu lagi siapa yang bersengkongkol sama Bejo. Lagian selama ini aku juga kayaknya masih percaya sama kamu. Kamu itu tetap Kayla yang dulu. Yang selalu ngakuin kesalahan orang lain demi ngelindungin orang tersebut. Kepulangan Aurel disambut bahagia oleh Rianti dan Aditya. Tapi tetap aja, kepulangan Aurel ada syaratnya. Padahal Aditya masih memikirkan kelakuan Ivan. Aku mau pulang karena Kak Kenzo janji dia bakalan nerima Ivan sebagai pacar aku. Setelah itu, Aurel mengabari Ivan karena telah pulang. Dia nggak tahu aja kalau Kenzo malah semakin ingin menjaga Aurel. Semakin lama, Rianti dan Aditya semakin terlihat mesra depan anak-anaknya. Tapi berita soal ART untuk rumah Sandra membuat Rianti bete. Padahal Aurel dan Kenzo jadi senang. Berarti Mutiara bakalan balik kerja di sini dong, Pak? Iya. Thank you so much, Pak. You're the best. Akhirnya aku jadi ada teman lagi di sini. Kenapa gue ikut senyum-senyum ya? Mutiara mau balik sini lagi. Biasa aja sih kali. Bukan hal yang spesial. Dari awal kan, dia emang dipinjemin buat kerja di rumahnya Sandra. Ivan yang menjemput Aurel membuat seluruh keluarga Aditya mengantarkannya. Siapa sangka kalau Ivan juga membawakan lapis legit. Kenzo yang memberitahu soal keberadaan Aurel di apartemen Gisel membuat Aditya diam-diam marah. Apalagi karena Gisel yang telah berbohong kepada dirinya. Sedangkan Rianti meminta Nunu untuk mencari tahu soal Ivan. Miss Kiss benar-benar heran sama kelakuan Sandra. Giliran gak dimasakin, dia malah marah-marah. Kiss first. Aditya jadi marah kepada Gisel. Semua kelakuan Gisel benar-benar membuat Aditya jadi marah. Dan bisa-bisanya Gisel masih memohon kepada Aditya. Mas, aku minta maaf Mas. Aku gak tahu kalau kejadiannya bakal kayak gini. Dengar! Kamu itu sudah membahayakan semuanya. Dengar baik-baik, kamu itu bukan prioritas aku. Dan kamu tidak lebih penting dari anak-anak dan lebih penting dari adik Anti. Paham? Sekarang kamu pergi, kita akhiri semuanya. Kamu cuma asbri aku. Mas, minta maaf, aku gak mau putus. Aku udah terlanjur cinta sama kamu. Sekarang kamu pergi dari sini. Aku tidak mau melihat muka kamu ya. Sekarang pergi. Bisa jadi istri kamu, Mas. Bahkan aku bisa ganti posisi Mbak Rianti. Aku juga bisa jadi ibu yang baik buat Kenzo dan Aurel. Aku ratu apa? Jangan mimpi, Gisel. Pengorbanan Rianti itu lebih besar daripada kamu. Memangnya kamu bisa? Aku bisa. Apa coba? Jawab. Aku bisa. Aku udah aja yang kedua. Nggak bisa kamu. Aku bahkan bisa ngasih kamu keturunan. Aku nggak butuh keturunan. Dengar, aku punya Kenzo, anak laki-laki itu. Paham? Dan satu hal, kamu
jangan injak ruangan ini. Apapun kerjaannya, apalagi kamu ketemu Kenzo. Kalau kamu melanggar, kamu tahu akibat. Aku akan memecat kamu. Karena kelakuannya sendiri, Giselle sampai dipecat. Tapi dia harus berbohong sama Kenzo. Benar-benar ya Giselle. Bisa-bisanya dia malah cari muka lagi-lagi di depan Rianti. Sampai mengajaknya bertemu. Ternyata Kenzo berusaha untuk menjelaskan keadaan Kayla yang akan kembali bekerja kepada Aditya. Tuh kan MK's first. Benar-benar kebangetan banget ya Sandra. Dia malah minta dimasakin makanan lain. Nggak jadi deh. Saya nggak mood dan kayaknya dari baunya bumbu yang kamu taruh nih nggak pas. Sama kok Mbak sama bumbu biasanya. Tapi saya nggak mood makannya. Mendingan kamu bikinin saya pepes ikan aja dan kali ini please bumbunya yang pas taruhnya. Tapi nggak ada ikan Mbak. Ya beli dong ikannya, masa saya juga yang harus beli? Aku aja yang beli ikannya. Jangan Mbak Kayla, saya aja. Emang ini kewajiban saya. Pinter. Waktu kamu 1 jam. Mana cukup. Benar-benar ya Nunu. Dia sampai mencari tahu soal si lapis legit ke teman kampus Aurel. Tokonya juga udah mulai rame. Bestsellernya lapis legit. Wah, kayaknya bener nih yang aku cari. Yaudah, ada nggak sosmednya? Ada nih. Aurel! Hampir aja kan dia ketahuan oleh Aurel. Aduh, benar-benar ya. Miskis heran banget sama Sandra. Bisa-bisanya ya dia masih marah-marah kepada Mutiara karena nggak sesuai sama omongannya. Mutiara, saya tadi specifically nyuruh kamu ke pasar. Kenapa kamu beli di abang-abang tukang sayur? Secara teknis saya belinya emang dari pasar, cuma lewat perantara aja karena tukang sayur beli barang-barangnya dari pasar. That is not what I meant when I said I told you to go to the market, Mutiara. Apa sih Mbak maksudnya? Nggak bisa bahasa Inggris. Kenzo yang ngasih kabar kepada Sandra semakin membuatnya kesal. Miskis jadi khawatir kalau dia akan merencanakan sesuatu. Rianti benar-benar bertemu dengan Giselle demi si lapis legit. Tapi siapa sangka MK's first. Rianti yang dapat informasi dari Nunu juga divalidasi sama Giselle. Sedangkan Nunu yang berhasil datang ke toko lapis legit membuatnya semakin heboh. Foto-fotonya Bu Ratna nggak pernah pakai filter, Mbak. Itu karena Bu Ratna selalu jaga penampilan. Apalagi sebentar lagi dia mau nikah sama Pak Aditya. Pengusaha juga loh. Siapa Mbak? Pak Aditya? Pak Aditya? Yang jelas-jelas membuat Rianti yang tahu juga semakin gak karuan. Lain sisi, masakan Mutiara yang dimakan sama Kayla sangat amat enak. Setelah Mutiara dan Kayla yang pergi berdua, Sandra jadi diem-diem makan tuh. Bahkan nikmat banget. No way. Kok enak banget sih? Nggak mungkin nggak boleh masakan. Terharu melihat kedekatan Kayla dan Mutiara. Apalagi Mutiara sangat mengkhawatirkan keadaan Kayla. Menurut Miskis, Giselle sengaja banget deh MK's first. Dia membohongi Rianti yang ingin melabrak si lapis legit palsu. Pasti itu cara dia untuk membuat Rianti di dalam masalah. Masih aja ya MK's first. Sandra gengsi banget mengakui kalau dirinya sudah menyantap masakan Mutiara. Bisanya cuman ngedumel. Saya kasih kucing makan kamu. Meminta Kayla untuk kembali menjadi aspringnya, langsung buat Kayla siap-siap. Tapi lagi-lagi Sandra masih aja marah-marah.
Aku nggak mau tahu Kayla. Pokoknya aku minta kamu buat bantuin Mutiara sekarang. Tapi Kak, Gak ada tapi Kayla, do what I say. Now, kalau misalkan sampai Kenzo marah-marah ke kamu, suruh Kenzo telepon aku. Oh, MK's first. Sandra ngapain di kamar Mutiara? Dia benar-benar gak ada kapoknya ya. Kayla yang berniat membantu Mutiara jadi curiga kan sama apa yang dilakuin Sandra di kamarnya. Gaswat MK's first. Kalau Sandra berhasil menjalankan rencananya. Walaupun Rianti masih ragu, dia tetap ingin mencari tahu sebelum melabraknya. Tapi melihat kue yang dikirim untuk pemilik toko membuat Rianti semakin yakin. Mbak, itu kue buat Bu Ratna pemilik toko ini? Iya bener Mbak. Tadi Bu Ratna buru-buru, jadi kuenya ketinggalan. Padahal udah disiapin khusus buat pacarnya. Aurel yang menceritakan soal Aditya kepada Ivan membuat Ivan terus membohongi Aurel soal Aditya. Karena Ipa yang membutuhkan Mutiara, membuat Mutiara segera dijemput oleh Kenzo. Walaupun Kenzo harus berbohong sama Aditya. Nunu benar-benar mengikuti ojek itu sampai ke tempatnya. Yang jelas semakin membuat Rianti ingin tahu. By the way, Miss Kiss jadi heran deh. Sama Mutiara dan Kenzo yang baru ketemu aja udah berantem gitu. Mas Kenzo, Mutiara? kenapa diketok jidat saya? Saya nggak sengaja. Mas, saya ngerti jidat saya yang imut ini terlalu menggemaskan dan terlalu bersih dan juga terlalu lembut. Tapi bukan maksudnya boleh diketak-ketak, Mas. Saya nggak sengaja. Itu yang pertama. Yang kedua, dari tadi saya ketok, saya bel tuh nggak ada orang, makanya saya fokus. Saya kontaknya Kayla di HP saya, jadi saya nggak sengaja tadi. Mau ketemu Mbak Kayla? Di jalan lagi dandan, Mas. Nanti saya panggilin, saya mau buang sampah dulu. Mas Kenzo kok mau sih megangin begituan? Itu sampah loh, Mas. Mas Kenzo nggak takut bawa atau kotor? Kamu ke dalam, panggilin Kayla bos saya yang buang sampahnya. Mas, itu bau kotor. Apa salahnya saya buang sampah? Buang sampah itu adalah kewajiban bagi semua orang. Biar menjaga lingkungan. Iya, keren banget, Mas. Berarti Mas Kenzo tahu kewajiban manusia untuk membuang sampah pada tempatnya. Ada saya panggilin Mbak Kayla. Kasih Mas Kenzo mau buangin sampah. Permisi. MK's first. Gaswat banget. Rianti benar-benar melabrak si lapis lagi di depan semua orang. Yang pasti akan membuatnya dalam masalah. Kamu! Kamu siapa? Apa-apaan sih? Rasain kamu! Kamu memang pantas mendapatkan ini. Dasar perempuan gak tahu malu. Pas banget MK's first. Aditya dan Gisel yang sudah sampai di restoran yang sama malah harus kembali ke kantor. Sandra yang tahu kalau Kenzo mau menjemput Kayla membuatnya bete. Tapi Miss Kiss jadi takut kalau Sandra benar-benar sudah melakukan sesuatu kepada Mutiara. Sandra yang agresif dekat dengan Kenzo membuat Kenzo tidak nyaman. Ternyata Rianti udah salah orang. Gaswat nih, bisa-bisa dia membuat heboh lagi. Tapi masih aja dia menyudutkannya. Sampai-sampai dia akan dilaporkan. Kamu itu gak ada artinya di mata Mas Aditya. Saya adalah istri sahnya. Dan kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu lihat, ini foto keluarga saya. Ada saya, Mas Aditya, dan kedua anak saya. Kamu itu salah orang. Mas Aditya pacar saya, bukan yang ada di foto ini. Sayang. Ini Aditya, pacar saya. Ini ada apa ya? Enggak. Oh, saya ngerti sekarang. Kamu
Dan juga kamu pasti mau bohongin saya kan? Kamu mau melindungi pembusukan dia kan? Iya kan? Lihat sosmed saya. Tapi bukan di akun toko kue. Karena saya nggak pernah sama sekali posting pacar saya di akun bisnis. Ngerti kamu? Sandra yang siap-siap meninggalkan Mutiara berdua dengan Kenzo. Kok mereka berdua membuat Miss Kiss jadi baper ya? Mutiara tetap bersikeras untuk menyelesaikan pekerjaannya di rumah Sandra, yang membuat dirinya ditinggal oleh Kenzo dan Kayla. Dan yang pasti, Sandra masih mengancamnya. Kamu kenapa ya? Caper banget sama calon tunangan saya. Karena kesalahan Rianti, membuat Ratna dan pacarnya yang dilabrak jadi marah. Tapi Rianti masih menghindar. Dia nggak tahu aja kalau Aditya dan Gisel datang ke Resa setelah dia pergi. Aurel membantu Ivan buat Ivan jadi terharu. Padahal dia hanya memanfaatkan Aurel. Kamu kenapa sih baik banget sama aku? Padahal aku cuma manfaatin kamu doang. Jadiin kamu tameng buat status pacar. Rianti yang masih marah-marah karena salah orang, semakin dibuat marah melihat Aurel mendorong motor Ivan. Aditya dan Gisel jadi terheran-heran melihat kerusuhan yang ada di resto. Sedangkan Rianti menanti-nanti keberadaan Nunu. Dan bisa-bisanya Nunu malah kesenengan. Dia gak tahu aja kalau dia salah orang. Tuh kan, Rianti langsung marah dengan Nunu yang salah informasi. Tapi bisa-bisanya Nunu masih nyengir-nyengir. Kepulangan Kenzo dan Kayla jadi heran karena banyaknya polisi. Sandra menjadi heboh karena kalung berlian yang hilang. Astaga, MK's first. Kalung itu berada di barang-barang Mutiara. Apa jangan-jangan itu benar-benar rencana Sandra? Apa ini kalungnya? Iya, itu kalung saya. Mutiara, kamu kok... Miss Kiss jadi heran melihat Mutiara yang difitnah sampai dibawa ke kantor polisi. Dan tentunya Kenzo berusaha untuk menolongnya. Bisanya ya Sandra masih acting gitu aja. Apalagi Kenzo saya yakin itu kalau Mutiara tidak melakukan itu. Bahkan Kayla juga gak percaya. Rizky semakin gak tega melihat Mutiara yang harus ditahan. Bahkan setelah itu Ratna si lapis legit palsu juga benar-benar melaporkan Rianti. Ternyata surat laporan itu sudah sampai di rumah Rianti. Dan jelas-jelas itu membuat Aditya sangat marah. Sisi, Kenzo berusaha menenangkan Mutiara dari musibah yang menimpanya. Miss Kiss jadi terharu melihatnya. Bagaimanapun, Mutiara sudah melewati banyak hal.
Nah, buat MKisVerse yang penasaran, jangan lupa saksikan Merangkai Kisah Indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.